Oke, kembali lagi dengan saya Hanif Alifia dari PJKR 3E yang ber-NPM 19 10 63 10 70 154. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang kebugaran jasmani pada perkembangan anak didik. Selanjutnya itu ada pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program pendidikan keseluruhan yang disempurnakan. Juga merupakan suatu proses melalui aktivitas jasmani yang dirancang dan disusun secara sistematik untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan, meningkatkan kemampuan dan keterampilan jasmani. Terus, setiap sekolah melaksanakan proses pembelajaran pendidikan jasmani mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah. Untuk mencapai hal itu, maka melakukan kegiatan penjas orkes rutin sekali seminggu dan juga melakukan kegiatan ekstrakurikuler dalam mengembangkan bakat dan minat siswa dalam bidang olahraga. Selanjutnya itu ada tingkat kebugaran jasmani. Tingkat kebugaran jasmani merupakan faktor yang dianggap penting agar tercapainya tujuan pendidikan jasmani, olahraga pada khususnya, dan tujuan pendidikan nasional pada umumnya. Salah satu jalan untuk memelihara atau meningkatkan kebugaran jasmani dengan melakukan olahraga secara teratur dan aktivitas fisik sehari-hari yang bermanfaat untuk kesehatan. Selanjutnya itu, menurut PET dalam Agustus 2012, faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang adalah aktivitas, keturunan, usia, dan jenis kelamin. Banyak faktor lain yang mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani siswa di antaranya yaitu usia, jenis kelamin, kebiasaan siswa dalam aktivitas fisik seperti latihan-latihan olahraga dan aktivitas bermain. Sarana dan prasarana yang baik dapat mempengaruhi siswa aktif dalam pembelajaran penjas orkes yang dalam proses pembelajarannya erat kaitannya dengan kerja fisik, lingkungan yang bersih dan nyaman, pengetahuan dan pendidikan, ekonomi orang tua, istirahat yang cukup, serta kondisi fisik. Semua ini dapat mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani siswa. Lalu, ada perbedaan tingkat kebugaran jasmani. Umumnya, semua siswa berpotensi dan berprestasi. Kelas unggul yang dikenal dengan kelas yang rajin dan unggul dalam aktivitas akademik serta non-akademik disatukan agar dapat bersaing menjadi yang terbaik. Sedangkan kelas reguler ada sebagian siswanya yang aktif di kegiatan non-akademik namun kurang aktif di aktivitas akademik bersaing menjadi lebih baik. Lalu, dengan adanya program kelas unggul dan kelas reguler ini, ternyata memberikan dampak positif dan negatif bagi siswa. Karena kelas unggul berbeda dengan kelas reguler. Siswa di kelas unggul dituntut atau dikenal dengan kelas terbaik dalam segala mata pelajarannya, termasuk pembelajaran penjas orkes. Sedangkan siswa di kelas reguler dikenal dengan kelas yang kurang baik dalam mata pelajaran umum, namun cenderung suka dengan kegiatan di luar kelas termasuk pembelajaran penjas orkes ini. Lalu ada manfaat pendidikan jasmani di sekolah untuk anak. Yang pertama itu ada memenuhi kebutuhan ruang gerak anak. Pendidikan jasmani merupakan dunia anak-anak dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Di dalamnya, anak-anak dapat belajar sambil bergembira melalui penyaluran hasratnya untuk bergerak, apalagi ditunjang dengan penggunaan peralatan. Semakin terpenuhi kebutuhan akan gerak dalam masa pertumbuhannya, makin besar dampaknya bagi kualitas pertumbuhan itu sendiri. Yang kedua, memiliki otot dan tulang yang lebih kuat. Pendidikan jasmani mendukung anak untuk memilih aktivitas fisik yang disukainya dan melakukannya secara rutin. Membiasakan anak untuk berolahraga dapat membantu pembentukan otot dan tulang anak akan menjadi lebih maksimal. Hal ini dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan si kecil. Terus selanjutnya ada meningkatkan mood dan kreativitas. Menjalani pendidikan jasmani dan beraktivitas fisik juga dapat sangat bermanfaat bagi kesehatan jiwa si kecil. Hal ini tidak hanya membuatnya menjadi lebih semangat dan bahagia, namun juga dapat menunjang kreativitas dan performanya dalam kegiatan sehari-hari. Terus, pembinaan nalar anak. Pembinaan nalar anak melalui pemecahan masalah menjadi sangat penting
untuk meningkatkan pencapaian domain kognitif dan efektif yang selama ini dirasa kurang dominan dalam pendidikan jasmani. Adegan atau simulasi pergaulan, kesetaraan kesempatan siswa laki-laki maupun perempuan, serta pengembangan sikap sosial merupakan sumbangan penting dalam pendidikan jasmani, kejujuran, sportivitas, dan berbuat adil atau fair. Semua hal tersebut yang merupakan napas inti dalam olahraga merupakan investasi penting dalam pengembangan sosial mereka. Nah, selanjutnya ada mencegah terjadinya obesitas. Melakukan pendidikan jasmani dan berolahraga dapat membantu menjaga agar berat badan anak tetap ideal, sesuai dengan tahapan pertumbuhannya. Hal ini dapat mencegah terjadinya berat badan berlebih pada anak, yang paling sering disebabkan oleh rendahnya aktivitas fisik. Dengan memastikan bahwa berat badan tetap ideal dan proporsional dengan tinggi badan, anak akan terhindar dari obesitas. Terus selanjutnya itu ada menurunkan risiko terjadinya diabetes tipe 2 dan hipertensi. Mengajak si kecil untuk menjalani pendidikan jasmani tidak hanya bermanfaat baginya untuk saat itu saja, namun juga merupakan bekal baginya di masa depan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak yang dididik untuk berolahraga sejak dini memiliki kemungkinan yang lebih rendah untuk mengalami diabetes tipe 2 dan hipertensi ketika tumbuh dewasa. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalkan penjelasannya kurang terus tidak lengkap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.